kacamata lu keren ya. Ini kacamata malam, Oh, malam John. ya. Iya, kalau gini kuning bening banget dah. Iya. Bawa 2 gue sebenarnya. Yang ini sih buat ntar ini tuh. Kenapa itu buat Hah? baca nominasi? Enggak, gue lupa, gue habis nyupir terus lupa nyopot gitu loh. Iya. Bedanya apa? Kalau pakai ini hujan-hujan malam-malam lebih terang gitu kalau kuning gini. Kalau gini biasa, cuman kalau gini agak terang gitu. Enggak gue bawa. Lagi ada. Yang nyari duit ada stempelnya di sini. Ia bisa membuat orang makin terkenal secara positif, tapi bisa juga negatif. Yang terakhir ini contohnya adalah Devi Permatasari. Devi sangat prihatin karena sebuah gosip mengatakan ia hendak bercerai gara-gara belum dikaruniai seorang anak. Sebuah gosip bisa membuat suasana berubah tidak nyaman bila itu secara keterlaluan menyebarkan kabar bohong. Itu pula yang belum lama ini dirasakan oleh Devi Permatasari. Ia dikabarkan hendak bercerai dengan Chandra suaminya karena setelah sekian lama menikah belum juga dikaruniai anak. Yang pertama kali nanya adalah mertua. Setelah itu kalau itu teman-teman dekat ya, teman-teman dekat Devi sama teman-teman dekatnya Chandra. Setelah itu baru orang-orang sekitar syuting itu yang nanya-nanya. Untunglah gosip ini tidak berakibat panjang. Orang-orang segera tahu kenyataan sebenarnya bahwa rumah tangga Devi tidak ada masalah. Ya pertamanya sih mereka kaget. Mereka juga nggak nyangka orang selama ini mereka lihat Devi baik-baik aja gitu. Dan setelah mereka baca itu mereka nggak percaya, nggak mungkin lah gitu. Ya akhirnya dianggap angin lalu juga gitu. Demikian pula Chandra suaminya, sama sekali tidak terpengaruh oleh gosip tersebut. Suami malah lebih cuek lagi gitu karena dia bukan artis gitu ya, orang yang di luar entertain gitu. Jadi selama dia pikir bahwa Devinya juga fine aja, Devinya juga lurus aja gitu ya, dia sih cuek aja gitu loh. Toh yang dia tahu bahwa Devi nggak gitu, dia lebih percaya saya daripada orang lain kan. Dulu Devi sering percaya pada gosip sejauh itu menyangkut orang lain. Tapi sekarang ia berubah pandangan ketika dirinya sendiri terkena gosip. Devi sih dulu menganut paham bahwa ada asap, ada api. Kemungkinan kalau gosip itu ya karena apa yang dilakukan si penyebab gosip itu sendiri gitu. Tapi setelah Devi terkena gosip cerai itu, Devi jadi pikir orang memang suka meng-create gosip gitu loh supaya misalnya katakanlah suatu tabloid atau suatu koran ingin meningkatkan oplahnya gitu, dia meng-create suatu hal gitu dengan mengklarifikasi sama si yang terkena gosipnya itu gitu. Pemirsa, kami akan menarik Anda mundur ke belakang ke tayangan Kabar-Kabari tanggal 23 November 1998. Ketika itu, Gayatri, reporter kami menjumpai Devi Permatasari di sebuah kawasan di Puncak sedang syuting sinetron. Waktu itu, Devi sedang mempertimbangkan untuk istirahat syuting sinetron demi kehamilannya. Rencananya sih setelah sinetron ini selesai, Devi mau berhenti dulu sebentar, mau hamil dulu. Karena menurut orang kalau kita capek tetap aja nggak bisa hamil katanya gitu. Jadi ya Devi pikir ya udahlah gitu. Habis sinetron ini Devi harus istirahat memang gitu. Tapi nyatanya setelah itu ia belum dikaruniai anak juga. Sabarlah Devi, biasanya kehamilan tahu-tahu muncul begitu saja. Bila kau tak ada kesibukan, bermain-mainlah dulu dengan bantal kesayanganmu ini. Itulah pemirsa bantal yang sangat dicintai Devi Permatasari. Kami melihatnya 1,5 tahun yang lalu. Bantal yang ada deh dari Devi kecil itu bantal nggak pernah tinggal gitu. Dari Devi kemana-mana itu selalu dibawa tuh bantal. Sekarang udah jelek banget bantalnya sampai malu kalau diliatin ke orang. Dulu sih sama mama pernah dibuang bantalnya, hampir aja dibuang, tapi akhirnya Devi ambil lagi. Udah ditaruh di belakang sama mama. Sarungnya juga udah dibuang sama mama. Devi marah-marah terus diambil lagi. Di atas ranjangnya, bantal ini adalah segala-galanya bagi Devi. Dipeluk gitu, kayak sebangsa peluk. Jadi bukan diempengin, enggak. Jadi Devi kalau nggak ada yang Devi peluk itu bantal itu, kayaknya ada yang kurang gitu loh boboknya. Dulu suaminya pernah ngomel, tapi tetap tidak bisa mengalahkan bantal ini. Awalnya sih komplain, ini bantal udah jelek banget, malu kan kalau dilihat orang. Bodoh amat, daripada istri kamu nggak bisa tidur gimana? Ya udah akhirnya dia ngalah. Sarungnya kan dicuci terus, cuman bantalnya itu dari bantal kapuk kan ya, bantal kapuk tuh dari yang penuh sekarang udah diperes aja udah bisa kali ya, udah saking tipisnya. Cuman sama Devi nggak boleh dibuang gitu. Ya awalnya ya karena dulu Devi pertama kali tidur sendiri gitu ya, mama umur 5 tahun kali ya, kamar dikasih bantal itu gitu loh. Sampai sekarang ya udah nggak bisa tidur lagi kalau nggak ada bantal itu. Pemirsa, itulah cuplikan dokumentasi Kabar-Kabari bersama Devi Permatasari dan bantalnya 1,5 tahun yang lalu. Tapi kini cerita berubah menjadi Devi Permatasari dan gosip perceraiannya. Untunglah gosip tinggal gosip, karena Devi dengan cepat bisa menguasai dirinya, karena konyol sekali kalau sampai terpengaruh oleh gosip.
Karena Devi nggak begitu menganggap itu gosip gitu ya, karena memang nggak benar ya Devi santai aja gitu. Toh bukan emang nggak benar kok, dan orang-orang dekat Devi juga tahu pasti bahwa itu nggak benar. Mereka cuman mengkonfirmasi ulang apakah benar apa enggak sih gitu loh. Tapi mereka percaya bahwa itu nggak terjadi sama Devi gitu loh. Berbicara mengenai gosip, bukan baru sekali ini Devi terkena. Kayaknya yang berat ya, kayaknya ini baru yang kedua ya. Dulu kayaknya pernah kena gosip lesbian. Yang sama Ine itu. Setelah itu ini yang kedua. Cara menyikapinya sama, yang lesbian juga gitu. Iyalah, karena memang enggak kok gitu loh. Kecuali kalau memang Devi berusaha untuk menutup-nutupi, baru Devi bingung kan gitu. Ini memang enggak gitu loh. Pemirsa, Kabar-Kabari Kamis lalu menayangkan Didi Petet dan Hari Rusli bersiap hendak mementaskan tontonan multimedia berjudul jokotingkir.com. Tapi ada satu kami lupa mengabarkan kepada Anda bahwa saat ini Hari Rusli berjalan pakai tongkat. Pemirsa, inilah Hari Rusli sekarang. Ia masih suka berpakaian hitam-hitam seperti dulu. Rambutnya juga masih panjang dengan kumis dan jenggotnya. Hanya saja, tubuhnya yang tambun ini sekarang kehilangan kegagahannya. Penyebabnya adalah ia sekarang berjalan pakai tongkat. Memang saya memerlukan krek ini sekarang untuk jalan karena ada beberapa gangguan saraf yang kejadiannya ini sebetulnya sudah 29 tahun yang lalu, tapi baru sekarang setelah mungkin badan kita jadi kurang bagus gitu atau menjadi menua, menjadi ringkih, akhirnya efek itu baru muncul sekarang 29 tahun sekarang ini. Ini kejadian 29 tahun yang lalu saya ada satu kejadian lah, kepala saya kena dan sebagainya. Tapi setelah saya lihat di kaca pakai tongkat ini lebih gagah, jadi terusin aja sekalian acting gitu. Itulah Hari Rusli yang selalu selengean. Tongkat ini mulai menemaninya sejak 2 bulan yang lalu. Sebetulnya saya nggak khusus rumah sakit karena memang ini penyembuhannya akan sangat lama dan sangat mahal gitu. Jadi sekarang saya lagi cari yang murahan dikit lah. Yang murahan lagi yang cepetan gimana gitu. Jadi kalau ada yang denger ini dukun atau siapa hubungi aja saya gitu lah. Jadi tahun 71 itu saya tingkat 1 ITB ikut demo dikomporin sama bapak-bapak yang kayak Mas Willy dan sebagainya. Sampai ke Cendana kita, waktu itu demo Taman Mini Indonesia Indah itu. Tiba-tiba kita lagi demo ya diserbu. Kepala saya nggak kena, tahu dipukul apa sampai bonyok ke dalam nih di sini. Gitu. Jadi ternyata dulu sih nggak apa-apa. Sekarang ada gangguan di saraf itu yang nggak ngerti saya apa istilah kedokteran apa gitu. Pokoknya sampai ke otot dan lagi juga ada kelemahan di tubuh saya, mulai dengan sakit gula, mulai dengan asam urat dan sebagainya. Akhirnya bergabunglah itu penyakit menjadi satu dari barat sampai ke timur gitu. Bertumbuh di kaki gitu. Tentang paranormal tadi, barangkali ada yang bisa membantu. Ya kalau saya lagi cari paranormal yang cantik aja gitu supaya sekalian. Jadi kita enak datangnya, rajin gitu datangnya. Berikut ini kabar dari X Santi. Bintang sinetron berwajah lembut ini sedang memberanikan diri untuk menjadi penyanyi. Colak, colek, colak, colek, hobi anak sekarang. Colak, colek, colak, colek, usil bukan kepala. Pemirsa, itulah X Santi yang sedang mulai memberanikan diri untuk menjadi penyanyi. Latihan sih memang iya, tapi sekarang udah berhenti nggak berhenti sih, postpone soalnya kebetulan banyak syuting, jadi aku nggak bisa ngatur waktunya, jadi aku berhenti dulu gitu. Suruh nyanyi kaget. Emangnya memang pengen benar-benar jadi penyanyi? Pengen bisa aja gitu. Kalau malu-malu, menyanyilah untuk diri sendiri. Tapi rasanya X Santi tidak malu-malu lagi. Saya belum jadi penyanyi beneran gitu loh, nggak. Saya cuma kan sering misalnya diundang bintang tamu apa, kadang-kadang suka disuruh nyanyi gitu. Pertamanya sih dari situ berangkatnya aku belajar nyanyi, jadi supaya nggak malu-maluin gitu kalau misalnya pas lagi bintang tamu apa suruh nyanyi bisa gitu, bisa aja gitu. Kalau untuk profesional belum ya. Tapi ada rencana melangkah ke profesional nggak? Insya Allah, tapi ya lihat-lihat situasi kali ya. Dan menunggu kesempatannya. Colak, colek, colak, colek, hobi anak sekarang. Terus kenapa memilih dangdut? Kenapa nggak pop atau misalnya jenis yang lain misalnya? Enggak, sebenarnya nyanyi pop juga pernah. Cuma pas kebetulan hari ini tadi di shootnya pas emang acaranya acara dangdut gitu, dan dimintanya bintang tamunya untuk nyanyi dangdut Melayuan sebetulnya gitu. Makanya aku juga tadi nggak pede gitu. X Santi yang sedang mencoba jadi penyanyi. Karena itu pemirsa, mengapa Anda tidak mencoba menyimak dendang X Santi?
Nah, pemirsa, saksikan saya nanti di acara ulang tahun Kabar Kabari, Jumpa Penggemar Kabar Kabari, tanggal 30 Juli di Ancol, hari Minggu. Jangan lupa ya, nonton, mungkin saya juga akan nyanyi nanti di sana. Pemirsa, untuk Anda ketahui, Kabar Kabari akan berusia 4 tahun tanggal 28 Juli nanti. Pemirsa Kabar Kabari, saya Ragil Kuning, jelmaan dari Mayang Sari. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kabar Kabari. Aduh, Kabar Kabari emang selalu oke. Gue selalu cinta sama Kabar Kabari. Mudah-mudahan Kabar Kabari juga cinta sama gue. Happy birthday ya. Dan tentu saja kami akan menyelenggarakan kemeriahan yang salah satu acaranya adalah memilih artis wanita dan artis pria favorit pilihan Anda. Caranya, tuliskan di kartu pos nama artis wanita dan artis pria Indonesia yang paling Anda kagumi. Kemudian kirimkanlah kartu pos ke Kabar Kabari dengan alamat PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Sekali lagi, PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 20 Juli tahun 2000. Dan selanjutnya seluruh kartu pos akan kami undi untuk memperebutkan 20 hadiah yang sangat menarik yang kami sediakan. Karena itu pemirsa, mengapa Anda tidak segera bergegas? Yeay, Kabar Kabari ulang tahun ya. Happy Birthday Kabar Kabari, the 4th ulang tahun, 4 years. Pokoknya tetap aja funky. Baiklah pemirsa, lanjutkan dengan tayangan berikutnya. Pemirsa, tengoklah kacamata Parto. Ini membuat wajahnya jadi lain. Tapi ini kacamata fungsional, bukan sekedar untuk aksi-aksian. Kacamata lu keren ya. Ini kacamata malam, John. Iya, kalau gini kuning bening banget dah. Iya, bawa 2 gue sebenarnya. Yang ini sih buat ntar ini tuh. Kenapa itu buat Hah? baca nominasi? Enggak, gue lupa, gue habis nyupir terus lupa nyopot gitu loh. Bedanya apa? Kalau pakai ini hujan-hujan malam-malam lebih terang gitu kalau kuning gini. Kalau gini biasa, cuman kalau gini agak terang gitu. Nggak gue bawa. Yang nyari duit ada stempelnya di sini. Entah dengan kacamata yang mana Parto nanti akan hadir di Ancol dalam ulang tahun keempat Kabar Kabari. Pemirsa Kabar Kabari, jumpa dengan Patrio Parto Akri Eko tanggal 30 Juli di Ancol dalam acara Jumpa Bintang dan Penggemar Kabar Kabari di Ancol jaminan mutu dah pokoknya Kabar Kabari ya. Pemirsa, panggilan seseorang bisa berubah. Itu antara lain terjadi pada Ike Nurjanah yang kini memanggil tante kepada Camelia Malik. Yang pasti saya lebih tua dari Ike kan. Manggilnya tante. Tadinya Mbak. Begitu Aldi manggil aku tante karena aku Aldi lahir itu aku tahu gitu. Jadi dia akhirnya mesti panggil saya tante. Mbak, ini gimana lu lama-lama nek gitu. Oh iya dong, anaknya dia mesti panggil saya nenek. Kedua penyanyi berbeda generasi ini pula yang bisa Anda jumpai di Ancol tanggal 30 Juli nanti dalam acara ulang tahun keempat Kabar Kabari. Halo, saya Ike Nurjanah. Halo, saya Camelia Malik Jumpa kita di acara Jumpa Bintang dan penggemar Kabar Kabari Kabari di Ancol.